Pada video sebelumnya telah ditunjukkan bagaimana pembuatan delineate watersheet dan pembuatan HRU. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai step yang ketiga, yaitu edit input dan run SWOT. Yang pertama, kita klik edit input dan run SWOT. Nanti akan muncul tampilan seperti gambar yang berisi database dan nama project dari yang kita buat. Lalu kita klik Start Import. Setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik Edit SWOT plus Input. Dalam video ini kita hanya akan menggunakan bagian climate dan simulasi. Yang pertama kita akan mulai dengan bagian climate, yaitu weather generator. Nah, jika kita tidak memiliki data yang akan kita masukkan, kita dapat mendownloadnya di link berikut. Dan jika kita sudah memiliki data yang akan kita masukkan, kita bisa langsung import data. Lalu checklist bagian bawah dan kita klik Start Import. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, di mana berarti import data kita pada weather generator sudah berhasil. Dan kita selanjutnya akan ke step berikutnya, yaitu ke weather station. Untuk weather station, berlaku hal yang sama, yaitu jika kita tidak memiliki data yang akan kita masukkan, kita bisa mendownloadnya di link berikut. Dan jika kita sudah memiliki data yang akan kita masukkan, kita bisa langsung import datanya. Kita klik import data, kita pilih format datanya yaitu SWOT plus. Lalu kita akan memilih folder weather SWOT plus. Pilih folder, lalu kita start import. Nah, jika sudah berhasil, akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini berarti stasiun yang kita import sudah berhasil dan ada beberapa parameter meteorologi seperti presipitasi, temperatur, solar radiasi, humidity. Selanjutnya, kita ke bagian simulasi, yaitu yang pertama kita ke time. Nah, di sini menunjukkan panjang dari data yang kita miliki, yaitu 1990 sampai tahun 2013. Namun, kita tidak akan memasukkan semuanya sampai tahun 2013. Di sini kita akan mencoba sampai tahun 2000. Kita ganti 2000. Lalu setelah itu kita klik Save Change. Nah, ketika sudah ada pemberitahuan Change Save, berarti perubahan yang kita lakukan telah tersimpan. Step selanjutnya yaitu kita ke print. Nah, di sini kita bisa mengatur keluaran yang kita inginkan. Nah, misalkan di sini kita akan mengatur jumlah tahun yang tidak akan kita keluarkan outputnya. Misalkan kita ubah menjadi 2. Dan di sini juga bisa mengatur keluaran dari objek berdasarkan time step-nya. Di sini terdapat harian, bulanan, tahunan, dan rata-rata tahunan. Di sini untuk rata-rata tahunan kita akan pilih keluarannya, yaitu objek basin underscore WB atau water balance basin output. Selain itu untuk average annualnya, rata-rata tahunan, output yang akan kita keluarkan juga water balance HRU output. Kita checklist. Dan untuk yang time step bulanan, kita akan mengeluarkan output dari channel output. Nah, untuk time step harian, kita tidak akan menggunakan karena membutuhkan waktu yang lama untuk running SWOT plus-nya. Setelah semuanya selesai, kita klik Save Change. Lalu langkah selanjutnya yaitu menulis semua file input kita pada write input files. Lalu kita klik save and write files, lalu start writing files.
Nah, setelah itu kita langsung bisa run model kita. Kita klik run the model, lalu kita klik run SWOT plus. Lalu kita tunggu proses running modelnya. Model akan merunning dengan panjang data sesuai yang kita inputkan di awal, yaitu sampai tahun 2000. Setelah terdapat tulisan execution successfully complete, berarti run model telah berhasil dan kita bisa menutup window runningnya. Kita klik close. Dan sekarang kita bisa import atau memasukkan hasil run model ke database. Kita klik Analyze Model Output, lalu Import Output, dan Start Importing Output. Setelah itu, kita bisa klik Exit SWOT Plus Editor. Selanjutnya yaitu visualisasi. Kita klik. Sini kita bisa memvisualisasikan hasil dari output running model kita tadi. Di sini misalkan kita ingin memilih output mana yang akan kita visualisasikan. Misalkan kita pilih HRO Water Balance Average Annual. Lalu di sini juga terdapat tanggal mulai dari data yang akan kita visualisasikan sampai tanggal terakhirnya. Lalu di sini kita pilih variabel apa yang akan kita visualisasikan. Misalkan saja kita pilih ET atau evapotranspirasi, lalu kita tambahkan, kita add, lalu kita klik variabelnya, lalu kita create. Nah, jika berhasil akan muncul gambar seperti ini, di mana gambar ini artinya evapotranspirasi pada das yang kita buat. Lalu kita juga bisa memvisualisasikan animasi dari output hasil running kita. Kita klik animasi. Lalu di sini kita pilih output apa yang akan kita visualisasikan. Misalkan kita pilih HRO Water Balance tahunan. Lalu di sini kita pilih variabel yang akan kita visualisasikan. Misalkan kita pilih evapotranspirasi. Lalu kita bisa klik mulai untuk melihat animasinya. Nah, di sini bisa terlihat terjadi perubahan pada das yang kita buat, di mana itu menandakan nilai evapotranspirasi yang berubah setiap tahunnya. Lalu misalkan saja kita ingin overlay dengan output yang lain. Misalkan kita ingin overlay dengan channel bulanan. Lalu kita pilih variabel yang akan kita visualisasikan, yaitu flow out. Lalu kita klik play untuk memulai animasinya. Nah, nanti akan muncul warna pada aliran-aliran di das kita. Nah, di sini menandakan bahwa pada saat musim hujan, sungai-sungai inilah yang terisi setiap bulannya. Nah, lalu kita bisa mempercepat speed dari perubahan warnanya. Kita bisa klik, di sini terdapat speed, kita bisa naikkan speednya. Nah, ketika kita naikkan speednya, perubahan warna yang terjadi semakin cepat. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat grafik time series dari variabel yang kita inginkan. Kita klik plot. Nah, lalu misalkan saja kita ingin membuat grafik time series dari outlet das yang kita buat. Yang harus kita lakukan, kita klik toolbar I, lalu kita letakkan di outlet das kita. Lalu akan muncul informasi terkait dari outlet kita tersebut, di mana outlet kita berada pada channel ke-53. Lalu kita close saja. Setelah itu kita kembali dan kita tuliskan 53. Kita pilih variabel yang akan kita visualisasikan. Kita pilih flow out, lalu kita add plot dan kita klik plot.
Lalu di sini kita akan menyimpan CSV dari hasil grafik time series kita. Misalkan kita beri nama curah hujan, lalu kita simpan. Nah, nanti akan muncul grafik time series seperti yang ditunjukkan, di mana terdapat time series dari tahun 1992 sampai tahun 2001. Di sini kita juga bisa menyimpan grafik time series-nya dengan klik ini, simpan gambar. Kita close saja. Nah, selain itu kita juga bisa overlay grafik time series hasil keluaran model dengan data observasi. Langkah yang harus kita lakukan, kita masukkan terlebih dahulu data observasi kita. Kita ke Robit Data, lalu pilih Observation, klik Observe Flow, lalu tambahkan Observe, kita klik Plot, dan kita simpan kembali CSV dari grafik time series kita. Misalkan kita buat outlet, lalu kita simpan. Nah, nanti akan muncul error seperti ini. Error seperti ini tidak masalah, kita oke saja. Hal ini dikarenakan data observasi kita hanya tersedia dari tahun 1993 hingga tahun 1997. Oke, kita akan mengganti tahun sesuai dengan data observasi yang tersedia. Kita ganti 1993 dan terakhirnya 1997. Lalu kita klik plot lagi. Kita simpan CSV dari grafik time series yang akan kita buat. Misalkan kita beri nama outlet new. Kita simpan. Nah, nanti akan muncul grafik seperti yang tertera di gambar. Di sini kita bisa lihat hasil overlay dari hasil keluaran running model dengan hasil observasi, di mana grafik yang berwarna biru merupakan hasil dari keluaran model dan grafik yang berwarna kuning merupakan hasil observasi. Kita juga bisa menyimpannya, tapi di sini kita close saja. Lalu kita close. Nah, selain itu kita juga bisa melihat berapa jumlah channel dari DAS yang kita buat. Caranya kita klik kanan, kita open attribute tabel. Di sini bisa terlihat terdapat informasi-informasi yang kita butuhkan. Di sini terdapat 91 channel yang kita peroleh. Selain itu, di sini juga terdapat panjang dari channel masing-masing sungai pada DAS kita. Nah, demikian video tutorial dari pembuatan delineate watersheet, pembuatan HRU, edit input dan running SWOT, serta visualisasi. Semoga membantu.